Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi, dan sepantasnya bagi pengajar, ayyuhibba lahu, untuk dia senang kepada muridnya, ma perkara yuhibbu, yang dia menyenanginya, li nafsihi, untuk dirinya, minal khairi, berupa kebaikan. Di antara akhlaknya pengajar, bagaimana dia ini pengen terjadi kebaikan kepada muridnya, sebagaimana dia pengen kebaikan itu terjadi pada dirinya. Dirinya pengen masuk surga, maka dia usaha muridnya masuk surga. Dirinya pengen terhormat hidupnya, maka dia mengusahakan bagaimana murid-muridnya menjadi orang terhormat di hadapan Allah, di hadapan makhluknya. Dirinya pengen muridnya sehat, dirinya pengen dirinya sehat, maka dia pun menyarankan murid-muridnya untuk menjaga kesehatan. Dirinya pengen kalau naik motor jangan sampai kecelakaan, dia pun melarang murid-muridnya untuk naik motor. Jadi ini diantara tertibnya guru kepada muridnya. Maka di Al-Fatihah itu ada macam-macam arahan kebaikan. Itu sebetulnya bagian dari praktek para pengajarnya pengen kebaikan untuk dirinya, maka kebaikan itu pun disampaikan kepada murid-muridnya. Nah, kadang-kadang setan nafsu itu menutupi niat baiknya para guru, dikira itu pengen mengekang, mengurangi kebebasan. Akhirnya kebaikan-kebaikan yang diinginkan dikira itu satu kerugian, akhirnya malah tidak dilaksanakan. Terjadilah berbagai macam kerugian kepada para murid yang tidak ikut arahan kebaikan gurunya. Di semua tertib yang di pondok kita dan di pondok-pondok lain itu secara umum itu adalah bagian dari hasil musyawarah supaya para murid itu jadi orang yang untung akhirat dan untung dunia. Maka itu perlu diperhatikan bersama supaya beruntung sama-sama. Wa ayyakra lahu ma yakrahu li nafsihi, dan supaya si guru tidak menyukai untuk muridnya perkara yang dia sukai untuk dirinya. Minan naqaisi mutlaqan, dari hal-hal yang cacat, hal-hal yang ngurangi kesempurnaan secara mutlak. Ngurangi kepintaran, ngurangi kesehatan, ngurangi kehormatan, ngurangi keselamatan, ngurangi ketakwaan. Faqad thabata, maka sungguh telah tertetap fi sahihaini, dalam kitab Bukhari Muslim, ar Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi telah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya salah satu dari kalian. Diterangkan dalam kitab Bukhari, ahadukum itu maksudnya itu bukan salah satu, ya kalian semua gitu ya. Walaupun kita ngartikannya sering ahadukum gitu ya. Salah satu dari kalian, maksudnya kalian tidak sempurna imannya. Nah, itu terjemah biswasnya begitu itu. Kadang kita ini terjerembab dalam bahasa bawaan ibunya masing-masing.
Ahadukum dikira yang dituju hanya salah satu. Itu kalau salah satu sak kelas salah satu semuanya, berarti kan semuanya. Nah, maka ahadukum itu sebetulnya arti bebasnya kalian semua. Di kelas ada 20 orang. Saya bilang salah satu dari kalian kok ada yang melanggar, nanti rugi begini-begini. Maksudnya semuanya kalau ada yang melanggar ya akan terjadi pada dia seperti itu. Maka sebetulnya ahadukum itu arti bebasnya adalah semuanya. Bisa dirunungi? Masuk akal? Ya gitu itu dalam bahasa kita. Mirip-mirip juga sebetulnya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga, tapi karena ada ahadukum, domirnya bisa yuhibbu gitu ya. Bisa domir ghaib. Yang asli artinya begitu. Hatta yuhibba, sehingga ahad mencintai li akhihi, untuk saudara muslimnya, untuk saudaranya, ma perkara yuhibbu, yang dia mencintainya, li nafsihi, untuk dirinya. Dalam hadis yang lain berupa kebaikan. Jadi kalau kita ini pengen tahu diri kita sempurna apa tidak imannya, lihat sikap kita dengan orang lain berupa kebaikan itu sama enggak dengan sikap kita pada diri kita. Kalau kamu pengen makan enak, sate gulai kerengsengan, tandanya sempurna iman, kamu juga pengen semua muslim makan seperti kamu itu. Kamu pengen punya anak, dihormati orang, tidak ditelantarkan orang. Maka kamu dengan anaknya orang lain harus sikapnya begitu itu. Ini baru namanya bukti iman. Sayang yang merata karena semuanya adalah miliknya Allah. Kamu pengen anak kamu dirawat oleh istrinya, dirawat oleh suaminya. Nah, maka kamu pun bersikap kepada anak-anaknya orang lain begitu itu. Kalau kamu punya suami, kamu rawat, punya istri, kamu lindungi, kamu rawat, umpamanya begitu. Ini tanda-tanda iman. Kamu ingin enggak direndahkan, maka begitu pula jangan merendahkan siapapun dari kalangan orang beriman. Ini tanda sempurnanya iman adalah kebaikan-kebaikan yang kita penginkan untuk diri kita, juga kita penginkan untuk semua teman muslim kita. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, Masya Allah. Ini tertib yang harus kita perhatikan yang akan kita baca ini. Akramun nasi alayya jalisi, orang yang paling mulia alayya atasku. Jalisi adalah orang yang sering duduk dengan saya. Ini Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, orang yang paling mulia menurut anggapan saya, di orang paling mulia menurut diri saya itu siapa? Orang yang meluangkan waktunya untuk sering duduk dengan saya. Ini orang yang setelah terbukti berkorban siap untuk jadi teman duduk kamu. Nah, kadang orang itu kebalik, yang jauh-jauh mau didekati, yang dekat-dekat ditendangi. Akhirnya dia tidak menghargai temannya, sementara yang jauh belum tentu jadi temannya. Akhirnya hidupnya enggak punya teman setia. Akhirnya perjuangannya di daerahnya, perjuangannya di kampungnya, perjuangannya di pabriknya jadi kacau gara-gara tidak menghargai teman-teman dekat. Ini sering terjadi loh itu. Dengan anaknya orang akrab, dengan saudaranya orang akrab, dengan orang tuanya orang akrab sopan, dengan orang tua sendiri enggak sopan. Padahal orang tuanya itu hari-hari kirim wesel. Kemudian anak-anaknya itulah jariah dia, malah enggak patek diperhatikan. Tetapi anaknya orang diperhatikan. Ini namanya
takdibul muhim alal aham. Yang terpenting ditelantarkan, yang di bawahnya malah dipentingkan. Karena umur kita ini nggak akan cukup untuk memperhatikan semuanya, itu nggak akan cukup. Maka orang yang pintar itu ya mendahulukan yang terpenting. Kadang orang itu dengan tetangga-tetangganya nggak kenal, nggak baik, tapi dengan seluruh dunia kenal. Ya, ini namanya kebalik dalam silaturahmi. Alladzi yatakhattan nas, yaitu orang yang dia melangkahi orang-orang. Hatta yajlisa ilayya, sehingga duduk sampai kepada aku. Dia telah capek-capek untuk usaha sampai nerabas orang biar bisa duduk dekat saya. Ini orang yang paling mulia yang menurut saya. Seharusnya orang yang paling kita hargai itu. Orang yang seperti begini ini, saya akan usaha berbuat sebaik-baiknya untuk dia. Apa yang akan dibuat Ibnu Abbas? Lawis tata'tu, andaikan aku mampu. Alla yaqa'a dzubabu ala wajhi. Lalat tidak hinggap pada mukanya, la fa'altu, sungguh aku akan mengerjakannya. Andaikan saya mampu, dia akan saya jaga sampai lalat pun nggak boleh hinggap di mukanya. Nah, di dunia ini di antara orang yang sangat-sangat dekat dengan kita itu siapa? Coba di sini yang angkat tangan. Yang sudah menikah angkat tangan. Orang yang paling dekat dengan kita, bahkan dekatnya secara fisik melebihi seluruh mahram kita, bahkan melebihi ibu kita adalah istri. Maka orang itu di antara tanda sempurna imannya, sempurna akhlaknya, gimana akhlak dia dengan istrinya. Maka Nabi bersabda, khiyarukum fi ahlihi. Kata sebagian ulama, istri itu di posisi yang orang tua pun tidak bisa di situ itu. Dari satu sisi loh, apa itu? Dia siap sebab nafsu kita mati gara-gara kita. Yang laki-laki mengeluarkan nafsunya dengan enak. Istrinya menanggung nafsunya suaminya, pengorbanannya adalah jiwa dia. Maka Nabi bersabda, yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik dengan istrinya. La ilaha illallah. Ini bukan berarti tidak perlu berbakti pada orang tua, maksudnya gambaran di antara orang yang terbukti terdekat bagi yang sudah nikah. Loh yang enggak nikah itu enggak masuk bahasan di sini, biar tahu aja deh, nah, gitu. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, inna dzubaba, sesungguhnya lalat layak alaihi, sungguh hingga pada dia, pada teman duduk itu. Teman duduk itu bisa berarti murid atau teman akrab. Fayu'dhiyani, sementara tak baca nasab, fayu'dhiyani, maka hinggapnya lalat tadi menyedihkan aku, menyakiti aku. Saking sayangnya pada murid-muridnya, pada orang yang telah korban untuk dia, kalau ada lalat hingga pada orang-orang tersebut, itu hati saya menjadi pedih, itu saya jadi sakit itu gara-gara melihat itu. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faslun, fasal, wa yanbaghi, dan sepantasnya bagi guru Allah yata'adzama, supaya dia tidak menyombongkan diri alal muta'allimin atas para pelajar. Ini tertib ini untuk guru, murid-murid nanti suatu saat akan jadi guru. Bahkan kalian kan bisa jadi gurunya orang yang di bawah kalian. Ta'adzum itu ya sikap yang tidak pantas merasa lebih agung daripada muridnya. Ini bagi guru nggak pantas. Guru itu belum tentu lebih mulia dari muridnya.
Maksudnya bagaimana? Ini bukan untuk murid loh ya, kalian bagian dengar aja. Kenapa? Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani kurang lebihnya, kamu para guru tanpa ada murid nggak akan dipanggil guru. Akhirnya ada pertanyaan, sebetulnya itu yang berjasa itu gurunya atau muridnya. Jadi tanda tanya yang besar. Karena tanpa murid nggak ada guru. Maka minimalnya itu guru tahu diri bahwa tanpa mereka saya nggak akan bisa mengajarkan ilmu saya. Akhirnya saling menghargai. Murid juga harus beranggapan tanpa guru saya tidak akan dapat pengetahuan. Bagi guru, tanpa ada murid saya tidak bisa menyampaikan pengetahuan. Akhirnya guru murid itu saling menghargai di posisinya masing-masing. Jangan gurunya sudah datang, muridnya belum datang. Ini murid kurang asem. Kupingnya perlu dipindah kanan ke kiri. Tapi begitu pula guru itu jangan terus di kelas sombong seperti nggak perlu pada murid. Sedikit-dikit bentak, sedikit-dikit ngusir. Itu seakan-akan seperti dia ini memang nggak perlu murid. Coba kalau di kelas itu nggak ada orang, dia akan ingah-ingih. Dia akan apa itu nyengir kuda. Ingah-ingih kan bahasa Indonesianya nyengir kuda. Bal yalinu lahum, tetapi dia supaya lembut kepada para murid. Wa yatawadhu' lahum, dan merendahkan diri ma'hum bersama para murid. Faqad jaa'a, maka sungguh telah datang ajaran-ajaran dari para guru kita, dari para pengajar-pengajar agama yang dipahami dari pelajaran agama. Fit tawadhu'i, yang menerangkan mengenai merendahkan diri di ahadin nas, kepada pribadi-pribadinya orang. Asya'u katsiratun ma'rufatun, sekian banyak perkara, cerita yang dikenal. Bagaimana ceritanya? Tawaduknya si fulan kepada si fulan, tawaduknya si fulan kepada si fulan. Kepada orang-orang yang orang-orang tadi sebetulnya tidak sedekat murid-murid dia. Yang mana murid itu seperti anak. Orang-orang soleh telah mencontohkan kepada kita, guru-guru kita telah mencontohkan kepada kita untuk tawaduk kepada macam-macam jenisnya orang. Nah, ini orang yang kita ajar itu seperti anak-anak kita. Masa kita menyombongkan diri pada anak-anak kita? Dengan orang jauh saja kita tidak sombong, bagaimana dengan orang dekat? Orang dekat kan, ya orang dekat, tidak perlu kita sombongi. Untuk apa menyombongi orang dekat itu? Fa kaifa bihaula, maka bagaimana sikap dia dengan mereka? Alladzina hum, yang mereka adalah bi manzilati auladihi, di posisi anak-anak dia. Ini seperti anak-anak kamu sendiri, masa kamu mau nyombongkan diri pada anak-anak kamu sendiri? Pada orang jauh aja kita bisa tawadhu. Ma'amahum alaihi, bersama kondisi yang mereka para anak-anak itu atas kondisi itu. Di samping mereka ini seperti anak-anaknya gurunya, mereka ini sibuk dengan perkara yang begitu agung, yaitu sibuk melajari Quran. Minal istighali, berupa menyibukkan diri bil Qur'ani, dengan Al-Quran. Wa ma'amalahum alaihi, bersama perkara yang miliknya para murid, alaihi, yang perlu ditunaikan gurunya, min haqqis subah, berupa haknya suhbah, haknya orang yang menyertai dia, wa taradudihim ilaihi, dan bolak-baliknya para murid menuju dia. Ini orang-orang dekat ini punya hak melebihi orang-orang jauh. Mereka seperti anak-anak kamu. Mereka ini sedang sibuk perkara mulia, yaitu belajar Quran. Mereka adalah sahib-sahib kamu, orang yang dekat dengan kamu. Dan hari-harinya mereka ini bolak-balik ke kamu, bolak-balik. Maka ini haknya lebih tinggi, melebihi orang-orang yang sesekali aja ketemu kita. Nah, kadang-kadang orang itu kebalik. Yang sudah dekat-dekat nggak pada digubris, yang jauh-jauh diharapkan kapan datang ya, kapan datang ya. Ini namanya yang sudah jadi
rawatan kita malah kurang terawat, yang belum tentu akan datang kepada kita malah kita harap-harap, akhirnya yang akan datang belum tentu datang, yang telah datang ditelantarkan. Faqad ja'alin nabi, sungguh telah datang dari Nabi SAW annahu qala, bahwa beliau mengatakan, layyinu, lembutlah kalian, atau linu, linu aja, linu, lembutlah kalian, liman ta'lamun, liman linu, lembutlah kalian, liman tu'allimun, kepada orang-orang yang kalian mengajar kepada mereka. Lembutlah pada murid-murid kalian. Waliman tata'allamuna minhu, dan kepada orang yang kalian belajar dari dia, dan kepada guru kalian. Lembut kepada murid dan lembut kepada guru. Linu liman tu'allimuna waliman tata'allamuna minhu. Wa an Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah qala, beliau mengatakan, yambaghi lil alim, sempatasnya bagi orang alim, ayyadu'at turab, untuk dia meletakkan debu ala ra'si, di atas kepalanya. Ini di antara ungkapan orang Arab, orang itu kalau sudah tawadhu benar, dia ini ngambil tanah, ini sikapnya orang yang rendah diri, diletakkan di kepala. Maksudnya, saya ini memang orang rendah, saya ini orang yang enggak ada harga, saya ini orang yang enggak perlu nyombongkan diri, saya ini dari tanah akan kembali ke tanah, sekarang saya letakkan tanah di kepala saya. Ini semacam satu gerakan nunjukkan puncaknya tawadhu. Maka dalam agama kita, kalau orang sudah pengen merendahkan diri serendah-rendahnya, maka kita meletakkan kepala kita tempelkan ke bumi untuk tawadhu kepada Allah. Di antara gerakan tawadhu itu, kalau dalam kebiasaan orang Arab itu, ambil tanah letakkan di kepala. Ini sudah pol-polani tawadhu. Kalau orang-orang Arab, di antaranya sorban yang dipakai atau pakaian di kepala dicopot untuk dihamparkan biar diduduki orang yang sedang mau kita muliakan. Ini yang untuk kepala saya, untuk antum, untuk bokong antum dah. Tawadhu anillah, karena merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil ma'ab. Telah diterangkan di awal bahwa adab untuk guru-guru itu juga untuk murid. Kita ini juga punya teman dekat, punya teman jauh. Teman-teman dekat itu tentu harus kita lebih perhatikan, kita harus lebih sopan melebihi teman yang jarang-jarang kita ketemu. Nah, kadang orang itu kebalik. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah